Perkenalkan, nama saya Karina Pangadi dengan NIM KIM 0023088 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi yang saya akan jelaskan adalah sistem sirkulasi jantung dan juga sistem sirkulasi fetal. Ini adalah skema dari sistem sirkulasi jantung. Jadi, sirkulasi jantung ini dibagi menjadi dua. Ada yang sirkulasi darah magna dan juga sirkulasi darah parva atau pulmonal. Sesuai namanya, sirkulasi darah magna berarti dia merupakan peredaran darah besar. Sedangkan untuk yang sirkulasi dari parva atau pulmonal berarti dia akan sirkulasi yang menuju ke pulmo, yang berarti dia merupakan peredaran darah kecil. Nah, untuk sirkulasi darah magna sendiri ini, kan dia peredaran darah besar, berarti dia akan mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau misalnya untuk sirkulasi darah parva atau pulmonal, berarti dia dari jantung menuju ke pulmo. Nah, untuk yang sirkulasi darah magna ini, dia akan dimulai dari ventriculus cordis sinister dan akan berakhir di atrium cordis dextrum. Sedangkan untuk yang sirkulasi darah parva atau pulmonal, dia akan dimulai dari ventriculus cordis dexter dan akan berakhir di atrium cordis sinistrum. Yang pertama, untuk sirkulasi darah magna dulu. Jadi dia akan dimulai dari ventriculus cordis sinister, dia akan menuju dibawa oleh aorta. Dia akan masuk ke aorta, dari aorta ini akan dibawa ke arteri muscularis, lalu ke arteriol, lalu dia akan masuk ke kapiler. Nah, kapiler ini kan ada di sebagian besar tubuh. Jadi di sini adalah tempat terjadinya sirkulasi darah magna. Dialirkan kepada seluruh tubuh, sebagian besar tubuh. Lalu setelah dialirkan ke seluruh tubuh, dia akan mulai ke venul dan masuk ke vena. Nah, di vena ini, dia sudah membawa CO2 karena sudah terjadi pertukaran peredaran darah. Nah, dari vena ini akan masuk ke vena cava superior et inferior. Nah, kecuali pada sinus coronarius dan juga pada yang vena cordis minima. Kenapa? Karena dia akan masuk ke atrium dextrum, jadi dia tidak melewati vena cava superior et inferior. Nah, lalu kalau misalkan yang lain dari vena cava superior et inferior, dia akan masuk ke atrium cordis dextrum. Sedangkan untuk yang sirkulasi darah palpa atau pulmonal ini, dengan peredaran darah kecil. Nah, jadi dia dimulai dari ventriculus cordis dexter, dia akan masuk ke truncus pulmonalis, lalu dia akan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke pulmo. Nah, di pulmo ini akan terjadi oksigenasi. Nah, setelah oksigenasi, dia akan masuk ke vena pulmonalis. Nah, di vena pulmonalis ini dia akan membawa O2. Jadi kan umumnya vena ini membawa CO2. Nah, terkecuali banget pada vena pulmonalis, dia akan membawa oksigen O2. Lalu setelah dari vena pulmonalis ini, dia akan masuk kembali ke atrium cordis sinistrum. Nah, berikutnya ini adalah sirkulasi jantung pada peredaran darah pada fetus. Nah, kalau pada fetus, dia akan dimulai pada plasenta. Nah, dari plasenta ini dia akan naik ke umbilikus. Ke vena umbilikus. Nah, di vena umbilikus ini dia membawa O2. Lalu dari vena umbilikus dia akan masuk ke ductus venosus dan akan masuk ke vena porta hepatica. Dari vena porta hepatica ini dia akan lanjut ke vena cava inferior, lalu akan masuk ke atrium dextra. Nah, saat masuk ke atrium dextra, dia akan ke foramen oval. Nah, di foramen oval ini sebenarnya sepertiganya akan ke ventriculus cordis dexter mengalirkan darah ke pulmonal. Lalu dari foramen oval ini dia akan masuk ke atrium sinistrum, lalu akan ke ventriculus cordis sinister, ke ventriculus cordis sinister, lalu dia akan ke aorta. Nah, dari aorta ini dia akan membawa sistemik ke seluruh ke seluruh tubuh, berarti sistemik seluruh tubuh, dan dia akan kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior, di mana dia membawa CO2. Nah, dia akan masuk ke atrium dextra, lalu dia akan masuk ke ventriculus cordis dextra, dan sebelum truncus pulmonal akan masuk ke ductus arteriosus. Nah, di sini kan ada bawah CO2 tadi itu. Lalu dia akan ke aorta descendens, lalu dia akan masuk ke arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis, dan kembali lagi ke placenta. Yang berikutnya adalah kelainan kongenital. Jadi yang biasa sering terjadi atau yang dikenal adalah 4, ada PFO, PDA, PSD, dan juga ASD. Nah, untuk yang PFO dan PDA ini merupakan paten. Yang PFO ini paten foramen oval, sedangkan yang PDA adalah paten ductus arteriosus. Nah, untuk yang VSD dan ASD, dia merupakan septal defect. Untuk yang VSD berarti ventricular septal defect, sedangkan untuk yang ASD berarti dia atrial septal defect. Nah, jadi PFO dan PDA ini apa sih? Jadi kalau untuk PFO berarti ini foramen oval yang persisten setelah bayi lahir. Sedangkan untuk yang ductus arteriosus dia merupakan ductus
Untuk yang PDA, dia merupakan ductus arteriosus yang persisten, terhubung dengan aorta descendens. Jadi sebenarnya pada saat fetus normal, tapi seharusnya dia akan terobliterasi menjadi ligamentum arteriosum botali untuk yang PDA. Nah, jadi apa apa yang terjadi di PDA ini, darah akan masuk ke aorta dari truncus pulmonalis. Lalu untuk yang PFO ini biasanya dikenal dengan left to right shunt. Lalu untuk yang VSD dan ASD, jadi kan dia septal defect, berarti ada ketidaksempurnaan. Kalau di ventrikular, berarti ketidaksempurnaan penutupan septum interventrikular, dia dikenal dengan left to right shunt. Sedangkan kalau untuk yang ASD, berarti dia ketidaksempurnaan dalam penutupan septum interatrial, yang dikenal dengan left to right shunt. Nah, yang ASD ini dapat menyebabkan jantung bocor. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.